Iya, ya udah cukup, ucap Savana dengan selembut mungkin sambil mengusap rambut Azura. Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang. Mami, lirih Azam dengan sorot mata tak suka. Ye, aku seneng banget. Ayo Mami, Azura bersorak dan masih kembali dan masuk ke mobil duluan. Sementara Savana dan Azam masih ada di luar. Sayang, ayo masuk ke mobil. Savana menggenggam tangan Azam dan menariknya. Namun Azam menahan langkahnya. Kenapa nak? Azam gak mau. Mami ke rumah sakit ketemu Mama Zia sama Dedi. Kenapa gitu? Azam gak mau. Mami sedih lihat Dedi dekat sama Mama Zia. Hati Savana mencelos. Dia tidak menyangka anak berusia 7 tahun ini memahami perasaannya. Azam saja bisa peka seperti ini, tapi Dario justru gak peka-peka. Jangan pergi ya. Mami, gak apa-apa sayang. Mami gak sedih kok. Di sana juga nanti Azam bisa ketemu sama Mama Zia. Azam doakan ya, semoga Mama Zia cepat sembuh. Azam diam, tapi sorot mata tajam di balut kabut sedih itu menggambarkan isi hatinya. Azam tidak ingin pergi, tapi demi dirinya Azam memaksa pergi. Ya udah, tapi Mami jangan jauh-jauh dari Azam ya. Azam akan melindungi Mami. Nanti kalau Mami sedih, genggam tangan Azam. Ya Tuhan, Savana terharu sekali sampai rasanya ingin menangis di tengah-tengah gempuran masalah hidupnya. Tuhan begitu baik mengirimkan malaikat kecil ini untuknya. Malaikat kecil yang tak mengenal rasa takut dan selalu memasang badan untuk melindunginya. Mami, Azam, ayo ke rumah sakit sekarang. Azura gak sabar mau ketemu Mama. Cerewet, jengkel Azam. Savana dan Azam pun masuk ke mobil. Lalu Savana melajukan mobil menuju ke rumah sakit Pelita. Sekarang Savana sudah sampai di rumah orang tua Zia. Dalam perjalanan tadi, tiba-tiba Dario menelpon dan bilang Zia di rumah. Dario menyuruhnya membawa anak-anak ke rumah Zia. Savana ingin kabur saja. Dia tidak ingin bertemu Zia dan kedua orang tua Zia, tapi sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai ibu, Savana harus mengantar anak-anaknya sampai rumah dengan selamat. Ye, udah sampai. Azura turun dari mobil. Azura, hati-hati nak, ucap Savana yang sama sekali tak didengar Azura sejak ada Zia. Satupun ucapan Savana tidak ada yang didengar. Di depan rumah, Margareta dan Abian, kedua orang tua Zia, menyambut kedatangan cucu mereka. Oma, opa, halo cucu oma tersayang. Margareta memeluk Azura, sementara Abian mengusap rambut Azura. Savana turun dari mobil bersama dengan Azam. Sini, Mami tangannya. Azam mengulurkan tangan. Savana tersenyum. Terima kasih pangerannya Mami. Savana menerima uluran tangan Azam dan menggenggam erat sambil mengayun-ayunkan tangan dan tersenyum ceria. Ibu dan anak itu berjalan mendekati halaman depan. Margareta dan Abian tidak suka melihat pemandangan itu. Mereka tidak suka Azam, cucu mereka dekat dengan Savana yang hanya ibu tiri. Halo Azam. Margareta menghampiri mereka dan menarik paksa Azam dalam pelukannya hingga genggam tangan Azam dari Savana lepas. Secara refleks, Azam mendorong Margareta lalu kembali menggenggam tangan Savana. Savana terkejut dengan keberanian Azam, sedangkan Margareta sudah terngangah kesal. Dia tidak menyangka cucu laki-laki kesayangannya bisa sekasar itu. Namun Margareta harus tetap tenang. Azam, kenapa kamu dorong oma kamu? Tanya Abian tak terima. Abian menghampiri mereka sambil menggenggam tangan Azura. Savana, apa kamu yang menyuruh Azam melakukan itu? Tanya Abian. Savana baru ingin menjawab, tapi enggak Mami, enggak nyuruh Azam. Azam yang enggak suka dipeluk-peluk.
ucap Azam menepati janjinya untuk melindungi Savana. Rasanya Savana ingin membawa kabur Azam bersamanya. Dia terlalu kecil untuk menghadapi semua orang yang memperhatikan, yang menjahatinya. Udah Pak, udah. Margareta mengusap lengan suaminya untuk menenangkan. Abian mendengkus. Ayo cucu opah, kita masuk. Mama sama Dedi kamu sudah menunggu di kamar, ucap Abian dengan menekankan kata samar. Dikira Savana bakal cemburu dan sedih gitu. Dulu iya, tapi sekarang Savana sudah tidak peduli. Ayo opa, Azura juga ikut masuk ke dalam rumah. Azam, ayo sama Oma. Margareta tersenyum dan mengulurkan tangan. Nggak mau Azam, mau sama Mami, ucap Azam sambil mengeratkan genggaman tangannya. Ayo Mami. Azam menarik Savana masuk ke dalam rumah. Mami jangan takut ya, ada Azam. Iya sayang, terima kasih. Sama-sama Mami. Savana menarik nafas dan mengeluarkan perlahan. Dia akan mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Ini bukan pertama kalinya Savana kesini. Savana sering mengantar anak-anaknya kesini. Orang tua Siah pun selalu judes dan nyindir padanya. Savana hampir kenyang sindiran dan hinaan mereka. Savana bisa gila beneran jika mengambil hati ucapan mereka. Karena itu, mulai sekarang demi kewarasannya, Savana harus cuek. Gak apa-apa, sebentar lagi kamu akan cerai dan bebas. Yang kuat ya. Savana menguatkan dirinya sendiri. Nah itu Azam, ucap Azura sambil menunjuk abangnya yang sudah sampai di ambang pintu. Azam sini nak, Mama ingin peluk Azam, pinta Siah sambil mengulurkan kedua tangannya. Azam hanya diam dan justru mengeratkan genggaman tangannya di tangan Savana. Dario, Azura dan Abian yang ada di ruangan itu menatap ke arah Savana seolah meminta Savana melepas genggaman tangan Azam. Malas berdebat, Savana pun meminta Azam melepaskan genggaman tangannya. Azam, ayo sana peluk Mama Sia. Azam mendongak. Tapi Mami gak apa-apa, ayo. Itu udah ditungguin Mami Sia. Dengan berat hati Azam melepas genggaman tangannya lalu menghampiri Sia. Sia langsung menarik Azam dalam pelukannya. Mama senang sekali. Azam jenguk Mama, tak ingin menambah luka hati. Savana memilih pergi. Dario ingin mengejar tapi Sia menahan tangannya. Mas Dario, aku haus, boleh minta ambilin air di nakas itu? Iya sebentar ya. Sempat Savana berharap Dario mengejarnya, tapi sekali lagi dia dikecewakan oleh harapannya sendiri. Savana sudah tahu harapannya akan sia-sia. Tapi anehnya, Savana terus berharap suaminya berubah. Savana berharap Dario memilihnya daripada Sia. Savana juga berharap Dario mengutamakannya daripada Sia. Lalu pada akhirnya Savana terhempas oleh harapannya yang tak pernah terkabul. Savana duduk di sofa bermain HP untuk mengurangi kejenuhan. Namun tiba-tiba Margareta duduk di sofa single di sampingnya. Astaga, drama dimulai. Batin Savana malas. Savana, gimana kabar kamu? Tanya Margareta. Baik tante, syukurlah tante ikut bahagia. Semoga kamu gak sakit ya, seperti putri tante. Iya tante, terima kasih doanya. Margareta mengernyitkan alis, agak heran dengan perubahan sikap Savana. Biasanya Savana akan mengatakan ini itu dan menuduh putrinya berbohong soal penyakitnya. Tapi sekarang Savana terlihat tidak peduli. Savana, sebagai seorang ibu, saya ingin memberikan saran untuk kamu. Saran apa tante? Tanya Savana sambil tersenyum. Daripada kamu sedih dan tekanan batin melihat suami kamu masih mencintai wanita lain, tante menyarankan lebih baik kamu cerai saja. Kamu perempuan yang baik, tante yakin kamu bisa bahagia dengan laki-laki lain. Oke tante. Oh, oke.
Margaret sampai ternganga saking syoknya mendengar jawaban Savannah. Biasanya Savannah akan membantah dan mengatakan tidak akan bercerai dengan Dario meskipun maut memisahkan. Lalu sekarang tiba-tiba Savannah mengiyakan saat Margaret menyuruhnya bercerai. Apa maksud kamu? Oke, kamu mau cerai sama Dario? Belum sempat Savannah menjawab, tiba-tiba Dario sudah datang. Savannah menoleh dan tersenyum pada suaminya. Iya Ma, aku dan Mas Dario akan bercerai. Mama bisa menikahkan Mas Dario dengan Sia. Savannah, bentak Dario tak terima. Dario menghampiri Savannah dan mencengkeram pergelangan tangannya. Tante, jangan salah paham, saya dan Savannah gak akan cerai, ucap Dario tegas, lalu menatap tajam istrinya. Ikut aku. Dario menarik paksa Savannah menuju ke balkon rumah Sia. Apa-apaan kamu? Dario menghempaskan tangan istrinya. Kenapa kamu bilang mau cerai sama Tante Margareta? Kenyataannya begitu kan? Aku memang mau cerai. Aku gak akan pernah menceraikan kamu. Kalau gitu, lenyapkan aku saja, Mas. Hati Dario mencelos seketika, kemarahannya hilang, perasaan kesalnya berubah jadi sendu. Semua kalimat murka tertahan di tenggorokan, hanya tatapan mata sendu yang menggambarkan isi hatinya sekarang. Mungkin kita memang gak berjodoh, mungkin jodoh kamu adalah mantan istri kamu. Gak usah dipaksa Mas, aku juga gak mau jadi penghalang kebahagiaan kamu. Kita harus berpisah demi kebahagiaan kita masing-masing. Aku pasti akan selalu mengingat kamu. Kamu adalah orang yang paling aku benci di dunia ini. Kalau begitu, benci aku sepuas kamu, tapi jangan pergi. Sebenarnya apa yang kamu inginkan, Mas? Kamu menahanku, tapi kamu selalu mengabaikanku. Aku akan belajar. Belajar apa? Belajar mengabaikan kamu dan jadi suami yang baik. Dari kemarin kamu ngomong gitu terus, tapi kenyataannya apa? Zong, setiap kamu bersamaku saat Sia menelpon kamu, pasti selalu pergi. Aku menemui Sia juga dengan alasan dia sakit. Kepala Savannah rasanya ingin pecah, berdebat dengan suaminya, debat yang tidak ada akhirnya. Sudahlah Mas, lebih baik kamu temani selingkuhan kamu. Aku pulang duluan. Savannah ingin pergi, tapi Dario menahan tangannya dan memeluknya. Jangan pergi, Dario memohon sambil menutup mata dan menenggelamkan wajahnya di rambut istrinya. Savannah mengepalkan tangan menahan detak jantungnya yang berdebar kuat. Bahkan di saat marah seperti ini, jantungnya masih saja deg-degan saat bersama Dario. Rasa cinta Savannah begitu besar, karena itu saat dia terluka, lukanya pun sangat sakit. Jangan pergi, aku mohon, diri Dario sambil menguatkan pelukan di perut istrinya. Savannah memejamkan mata sejenak, lalu saat dia membuka mata, pergelangannya tertuju pada Sia yang berdiri tak jauh darinya. Savannah hanya menatap datar, sementara Sia menatapnya penuh dendam, tatapan penuh kemarahan seolah ingin melenyapkan Savannah hidup-hidup. Lalu sepersekian detik Sia tersenyum licik dan Savannah tahu sebentar lagi akan ada drama baru. Beruang, Dario tersentak mendengar suara jatuh. Saat itu juga Dario langsung melepas pelukannya dan menghampiri Sia. Sia dengan tatapan khawatir, Dario jongkok di samping Sia. Ya Tuhan, Sia, Margareta dan Abian juga menghampiri Sia. Wajah mereka tampak panik. Mama, Azura berteriak tak kalah panik sambil menangis keras. Lalu Azam, hanya bocah laki-laki itu yang menatap ke arahnya dengan sorot mata khawatir. Hanya Azam yang memikirkannya. Dario cepat gendong Sia dan bawa ke kamar. Iya Om, Dario mengikuti perintah Abian untuk menggendong Sia dan membawanya ke dalam kamar. Sekali saja Savannah berharap suaminya menoleh ke arahnya, tapi nyatanya Dario dengan begitu fokus berlari membawa Sia dalam gendongannya lagi. Dan untuk yang kesekian kali Savannah tersakiti oleh harapannya sendiri. Mami, Azam ingin menghampirinya, tapi Abian buru-buru menarik tangannya.
Azam, ayo ikut opa, mama kamu butuh kamu. Enggak mau mami. Azam terus memanggil dirinya, tapi Abian menggendongnya paksa dan membawanya pergi. Saat itu juga air mata Savana jatuh. Kedua tangannya terkepal untuk menyalurkan kemarahan yang membara di dalam dadanya. Savana benci situasi seperti ini, situasi yang membuatnya terlihat begitu lemah dan dengan mudahnya diinjak-injak orang lain. Memang seharusnya Savana tidak ada di sini, atau lebih tepatnya tidak seharusnya Savana hadir dalam hidup Dario. Sungguh sangat menyakitkan menjalin hubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Dalam setiap langkah yang ia dan suaminya ambil, selalu ada jejak mantan yang mengikuti dari belakang. Savana bisa bertahan dan berjuang mati-matian untuk mempertahankan pernikahan, tapi jika di hati Dario sudah ada nama Zia, sampai kapanpun Savana tidak akan pernah memenangkan perjuangan ini. Lebih baik berhenti, lelah juga harus berjuang terus. Savana juga ingin bahagia dengan laki-laki yang mencintainya tulus. Dengan langkah gontai, Savana meninggalkan kediaman keluarga Abian Bagaskara.